Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Asfahani, kita ngobrolin puisi lagi. Di Facebook, saya bicara soal eh, puisi yang saya tidak muat di majalah Mata Puisi karena di puisinya itu si penulis puisi memakai kata-kata diksi kayak musim semi, musim gugur, musim apa namanya musim dingin begitu, musim subtropis lah, bukan musim di negara empat musim, bukan musim di negara tropis seperti kita gitu yang tentu saja tidak mengenal pembagian setahun dalam empat musim gitu. Tapi si penyair itu berasal dari sebuah pulau yang sangat terkenal di Nusantara. Saya yakin di tempat dia tidak ada musim itu gitu. Nah, bagi saya kemudian puisinya jadi terasa apa ya, terasa penghayatannya kurang kurang dalam begitu, terasa kurang wajar kalau kata Rendra. Terasa kenes gitu, terasa apa ya, genit gitu. Memberi catatan kepada pemberitahuan bahwa tidak dimuat karena itu gitu. Eh, kita harusnya, yang ingin saya sampaikan di situ adalah bahwa harusnya kita menulis hal-hal yang kita ketahui, yang kita alami sehari-hari, yang kita ini. Jadi karena itu penghayatan kita terhadap bahan yang kita puisikan itu jadi berkemungkinan untuk dalam menjadi penghayatan yang tidak dangkal, karena kita tahu, karena kita mengalami apa yang kita tuliskan itu gitu. Nah, saya memberi bandingan, contoh misalnya ada penyair lain yang dia menulis tentang naik sepeda aja, bukan aja ya tentang naik sepeda, tapi dari situ saya bisa merasakan atau pembaca bisa merasakan penghayatan hidupnya, penghayatan terhadap peristiwa naik sepeda itu menjadi dalam sekali gitu. Dia misalnya dalam puisinya menceritakan bahwa dia melihat orang minum kopi saset, terus melewati rumah-rumah yang tidak ada halamannya. Nah, kan menarik tuh. Khas banget kan, Indonesia banget gitu, dan saya bisa bisa menikmati atau bisa menangkap intuisi saya dengan si penyair itu terhubung dengan imaji-imaji yang dia pilih dan dihadirkan di puisinya gitu. Saya tiba-tiba teringat, iya ya, aku pernah melihat pemandangan yang sama ya, ke rumah-rumah kecil sempit mepet jalan yang nggak ada halamannya itu, ngelihat orang-orang di pinggir jalan minum kopi saset begitu kan. Tidak pernah tuh dihadirkan, saya tidak pernah berpikir atau belum pernah berpikir menghadirkan peristiwa-peristiwa itu dalam puisi saya misalnya kayak gitu. Jadi ketika ada puisi lain yang menghadirkan, memakai itu, menggarap itu, imaji-imaji itu, memakai itu untuk mengucapkan hal lain, atau ada hal-hal yang banyak yang terucapkan ketika itu dihadirkan, misalnya soal soal apa ya, soal situasi ekonomi, soal tingkat kesejahteraan masyarakat terpotret di situ, tanpa bicara soal kemiskinan atau tanpa bicara soal memotret saja, tapi dipotret dengan intuisi lah yang bekerja di situ. Kalau kata Pak Sapadi kan, puisi itu kan tugas kata-kata tuh membangun imaji. Imaji itu buat apa? Buat menghubungkan intuisi penyair dengan pembacanya gitu. Nah, dengan hal seperti itu tercipta. Nah, intuisi itu terbangun, imaji yang kuat itu terbangun, dari situ penghayatan nampak atau dirasakan oleh pembaca puisi kita karena kita menghayati peristiwa itu gitu. Dan kenapa kita bisa menghayati peristiwa itu? Karena kita mengalami peristiwa itu, bukan peristiwa yang dibuat-buat gitu. Uh, di dalam emailnya si penulis puisi yang saya beritahu bahwa puisinya belum dimuat itu bicara soal imajinasi gitu. Iya betul, imajinasi.
kalau saya suka sekali dan suka mengulang-ulang di sini itu soal kata-kata Pak Kunto Wijoyo, profesor itu kan, bahwa fiksi, beliau bicara soal fiksi, soal cerpen kan. Nah, termasuk puisi kan, puisi juga fiksi sebenarnya. Itu strukturisasi dari pengalaman, kedua nilai-nilai, kedua imajinasi, ketiga nilai-nilai gitu ya. Kalau buat saya terjemahkan, beliau tidak bisa bilang begitu ya. Pengalaman itu bahannya, imajinasi itu mesin yang mengolahnya gitu, nilai-nilai itu kayak operator pengendalinya gitu. Nah, iya betul imajinasi diperlukan, tapi itu mesin yang mengolah bahan baku berupa pengalaman itu gitu. Kita tidak pernah ke luar angkasa, atau tidak ada pengarang yang pernah keluar angkasa gitu. Tapi dia bisa membayangkan cerita, membuat cerita tentang kehidupan luar angkasa. Nah, gimana tuh bisa berimajinasi? Ya, bahannya, pengalamannya, pengetahuannya adalah tentang pengetahuan tentang luar angkasa kayak gitu. Bahwa di sana di sana hampa udara, bahwa di sana gelap, bahwa di sana misalnya kayak gitu. Nah, itu pengalaman sekunder, pengalaman yang didapatkan lewat pengetahuan. Mengalami itu kan mengetahui kan. Nah, kalau mengetahui, kalau kita bisa tahu tanpa mengalami, karena memang tidak pernah ada yang mengalami itu, nah mesin imajinasi itu bisa bekerja dengan baik. Tapi tetap ada bahannya yang harus diolah oleh mesin imajinasi itu, yaitu pengetahuan itu gitu. Itu kalau dalam puisi, imajinasi ya juga begitu gitu kan. Atau kayak Sajak Sapardi misalnya tentang akulasi telaga berlayar di atas, itu hanya lahir dari imajinasi. Pak Sapardi mengimajinasikan sebuah telaga, melihat telaga itu pengalaman. Mungkin mandi di telaga atau berperahu di telaga itu pengalaman. Melihat ada pohon teratai atau patma di permukaan telaga itu pengalaman melihat. Tapi hanya imajinasilah kemudian yang bisa membuat Pak Sapardi menulis puisi. Tapi akunya itu si telaga, aku telaga berlayar. Jadi si telaga itu bicara dalam sajaknya, menjadi seseorang, bicara kepada orang yang melihat telaga dan terpesona pada telaga. Itu imajinasi. Bukan berimajinasi, aku berimajinasi tentang Alpen atau yang nggak pernah aku kunjungi, mungkin aku menulis sajaknya. Itu bukan imajinasi. Bukan itu imajinasi yang dimaksudkan oleh Kunto Wijoyo. Jadi itu ya, tulislah sesuatu yang benar-benar kita alami dalam puisi terutama begitu, karena itu akan menghasilkan penghayatan yang jujur dan kita bisa menghayati dengan dalam peristiwa itu, memberi maknanya yang besar tentu saja gitu, mana yang luas. Fungsi imajinasi iya betul ada, tapi imajinasi itu mesin yang mengolah bahan yang kita punya, bahan pengalaman itu gitu. Pengalaman bisa didapat sebagai pengalaman sekunder. Mengalami itu artinya mengetahui. Karena kita mengalami maka kita tahu. Kita bisa tahu tanpa mengalami. Dalam fiksi prosa misalnya terutama gitu ya kan. Ya, tadi contoh luar angkasa itu gitu. Ya, dengan pengetahuan tentang luar angkasa itu kita bisa berimajinasi membuat cerita yang masuk akal, yang logis gitu. Keluar dari pesawat ya pasti pakai baju yang kedap udara, ada terhubung dengan oksigen, itu pengalaman yang diolah dengan imajinasi. Itu tentang pengalaman dan imajinasi dan puisi yang memerlukan penghayatan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.